Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita berada di dalam pemeliharaan daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu senantiasa setiap hari, setiap saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar tangan Tuhan Yesus akan menuntun hidup kita. Tidak pernah kita bosan dengan Tuhan, seperti halnya kita hidup butuh makan, butuh nafas, butuh minum. Lebih daripada itu kita butuh Tuhan Yesus. Tuhan di atas air minum, Tuhan di atas makanan, di atas segala-galanya. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan, yang menciptakan air, yang menciptakan nafas, makanan, semua yang kita perlukan, termasuk hidup ini, berasal dari Tuhan. Itu kita mari, kita membangun, kita makin hari kita mencinta Tuhan. Pandangan yang sehat terhadap Tuhan, arahkan kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Supaya senantiasa Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan pimpin hidup kita. Di dalam dunia kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi ini. Makin hari kita mau bersekutu dengan Yesus, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan padamu. Haleluya. Dengar doa.
3 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita terus, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh berdoa aku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Janganlah Tuhan lalu Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Saya tidak pernah berhenti, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti itu berdoa. Sebab berdoa bentuk komunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah suatu kesempatan yang sempurna. Di situ kita bisa curhat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Di dalam dunia ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal yang tidak kita mengerti. Itu pentingnya kita minta tanya sama Tuhan melalui doa. Bicara kepada Tuhan, ampuni dosaku, tuntun hidupku Tuhan untuk melangkah di dalam jalan-Mu yang sempurna, supaya kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Karena janji Tuhan, berdoa dan berseru, Tuhan menjawab setiap doa kita. Sebab Yesus baik, Yesus maha baik, maha sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Janganlah Tuhan lalu Yesus juru selamatku. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, kita butuh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kesempatan semua berdoa, semua berdoa. Haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Sucikan hidupku Tuhan. Minta sama Tuhan, tuntun Bapa. Oh Yesus, haleluya. Minta ampun Yesus. Kita rendahkan diri, datang kepada Yesus. Dengar doa aku. Amin, haleluya. Oh, puji Tuhan. Sucikan hidup kita. Kita sama Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan.
Sucikan hidupku Tuhan. Tuntun hidupku. Mohon kepada Tuhan. Supaya setiap langkah kita dibangun oleh sifat-sifat ilahi. Tuhan kan curahkan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya merindu untuk lebih hari kita mau lebih cinta Tuhan Yesus. Sapanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya merasakan hadirat Tuhan. Mohon maaf. Saya merasakan hadirat Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita di dunia mau cinta siapa lagi Bapak Ibu? Tidak ada pribadi lain. Sumber yang memberikan kekuatan. Biarpun di tengah-tengah saya masih suasana duka berkaitan baru berapa yang lalu kan, saya ditinggal oleh anak saya itu. Anak saya sudah dipanggil Tuhan Yesus ke surga. Tapi untuk besar, Yesus yang memanggil. Karena pada waktu saya bergumul berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, itu bukan milikmu, itu milikku. Heno, itu milikku, milik Yesus. Termasuk kita. Yesus katakan, engkau pun milikku. Semua milik dari Yesus. Dan kalau Tuhan yang minta, nggak ada yang bisa tahan. Karena dia punya nafas. Dan Tuhan mau diambil untuk masuk di dalam kerajaan surga. Memang Tuhan tidak mau anaknya sakit. Seperti contoh bangsa Israel kan diperbudak. Tuhan mau. Tuhan memberikan feel free. Tuhan mau angkat bangsa Israel. Tuhan lihat tak mau sampai anak-anak itu nangis. Tuhan tidak mau sampai anaknya diperbudak sengsara. Kata Yesus berkata pada waktu Musa dipilihkan, aku tidak mau anak-anakku nih, anak-anak Tuhan Yesus bangsa Israel diperbudak. Mereka akan menangis. Tuhan tidak tega. Yesus sangat baik Bapak. Lihat pada waktu ada 5.000 orang yang dia kelaparan. Aku tidak mau mereka pulang dengan kelaparan. Yesus tergerak kalinya dengan penuh cinta kasih. Jadi Tuhan ya jelas, Yesus cinta kita semua. Dan kita semua akan diberkati Tuhan. Mari ini bukti nyata. Saya mau baca Kisah Rasul 10 ayat 1-16, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut yang berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang sudah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sudah ia menjelaskan sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan Allah halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin baca firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Dan yang paling penting, mari kita menjadi cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia, kita mau taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang dikehendaki Allah, supaya hidup kita taat, hidup kita menjadi saleh. Seperti kalau kita lihat di sini, Cornelius hidupnya vertikal dan horizontal.
Vertikal ia banyak berdoa kepada Tuhan. Vertikal ia takut akan Tuhan. Ia saleh di ayat yang kedua. Ia saleh. Ia serta sisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Hidup kita kalau sehat seperti ini, punya hubungan vertikal sehat dengan Tuhan, banyak berdoa, takut akan Allah, dan horizontal dia banyak memberikan sedekah. Atau melalui firman Tuhan kita baca, supaya kita mari banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita suka memberi, banyak memberi berkat. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata masalah doa, hubungan vertikal, saya mau terangkan dua hal. Itu hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal itu banyak berdoa. Karena perintah Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini perintah Tuhan. Masalah doa bentuk persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan harus banyak berdoa, berdoa dan berdoa. Karena dengan doa bentuk hubungan akrab dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, orang yang menikahkan diri dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17 saya mau baca, coba ini. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan dalam bentuk doa, doa, doa. Sehingga dengan doa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Minta petunjuk dengan Tuhan. Tuhan, berikan petunjuk melalui doa. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, pada waktu anak saya dalam pergumulan dipanggil Tuhan, dan Tuhan menjawab, itu anakku. Tuhan kan panggil masuk dalam kerajaan surga. Ternyata anak Mary, anak saya, pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan vision dan diberikan suatu penglihatan. Anak saya Heno berjubah putih dan dikelilingi malaikat dan berkata, kau sudah sembuh. Kau tidak sakit lagi. Setelah itu dia naik ke surga, diberikan vision. Itu bukti bahwa doa kita dijawab sama Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita, mau intim dengan Tuhan, mau cinta Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Dan kedua, mari kita berbuat baik, berbuat sedekah. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita banyak memberi. Karena Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, lebih baik memberi daripada menerima. Coba nih, Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 sebagai terakhir. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba nih, berbahagia kita banyak memberi sedekah seperti Cornelius. Dia banyak berdoa, tapi dia sifatnya suka memberi. Mari kita belajar memiliki hati suka memberi. Itu sifat dari Tuhan Yesus. Seperti apa? Tuhan memberi berkat buat kita, memberikan panjang umur, memberikan keselamatan, memberikan segala-galanya. Karena Tuhan Yesus cinta kita. Mari melalui firman Tuhan vertikal kita banyak berdoa, hubungan intim dengan Tuhan, dan horizontal memiliki kasih, suka memberi sedekah seperti Cornelius, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Haleluya.